Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih sempat bergabung pada malam ini, yaitu pada BIMTEK kedua, di mana BIMTEK pertama telah kita laksanakan pada hari Senin yang lalu. Jadi, BIMTEK hari kedua ini sebenarnya dilaksanakan kemarin, tetapi karena ada kendala, jadi kita tunda dan alhamdulillah pada malam ini kembali kita laksanakan. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber pada BIMTEK kita, yaitu Bapak Kurniawan. Untuk materi BIMTEK pada malam ini yaitu kertas kerja audit, investigasi, money laundry, pengadaan barang jasa, predikat crime corruption. Baik, dengan ini untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi BIMTEK kedua pada malam ini. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman di room Zoom yang sudah bergabung saat ini. Kemarin tertunda karena kendala teknis sehingga dilanjutkan malam ini. Malam ini adalah materi terakhir dari materi yang sebelumnya pada hari Senin tentang konsultan perorangan. Materi ini saya mengangkat tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana asal atau predicate crime di tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang 25 Tahun 2003, dan terakhir diubah jadi akan dicabut di undang-undang yang lama, Undang Nomor 8 Tahun 2010. Materi saat ini adalah materi tentang audit investigasi. Audit investigasi seorang auditor ya, mungkin sebagian senior yang ada di sini yang latar belakang auditor sudah pernah memperoleh materi tentang tindak pidana pencucian uang. Tapi dalam beberapa materi saya sajikan ini lebih sifatnya praktik ataupun praktikal berkaitan dengan apa saja modus-modus pencucian uang. Tunggu ada teleponnya. Pak Kurniawan. Maaf, ada konsultasi dari Papua ya tanggal kemarin PON. Jadi materi saat ini saya sajikan ada dua jenis file. Pertama file dalam bentuk PPT, yang kedua file dalam bentuk Excel. Jadi lebih banyak gabungan ya antara konsep, teori maupun produk
praktek sebenarnya bagaimana sih menelusuri pencucian uang, karena dilakukan oleh pelaku atau diduga melakukan perbuatan pidana sendiri. Baik. Ini. Ya, baik. Jadi sesuai dengan judulnya, yaitu kertas kerja pemeriksaan auditor investigasi ya. Jadi dalam rangka pemeriksaan terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana, maka disinilah peran berdasarkan tupoksi ya, auditor yang membidangi investigasi, apakah peristiwa-peristiwa yang dalam pemilihan penyedia barang dan jasa itu dalam pelaksanaan pengedaran barang dan jasa ditemukan ada sebuah perbuatan yang sifatnya melakukan pencucian uang. Nah, ini sangat penting karena di beberapa kasus, di beberapa perkara yang menjadi persidangan ya yang telah disidangkan, hampir sebagian kecil delik pencucian uang tidak dimasukkan sebagai perbuatan ataupun perbarengan konkursus realis maupun konkursus idealis terhadap ada pidana awalnya, yaitu pidana asalnya yaitu korupsi sendiri. Jadi materi saat ini adalah dasar hukumnya, yang kedua konsep audit investigasi, yang ketiga adalah substansi kejahatan pencucian uang, keempat adalah jenis-jenis kejahatan pencucian uang, yang kelima tahapan kejahatan pencucian uang, yang keenam ya ada modus kejahatan pencucian uang, dan yang terakhir hubungan kejahatan pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Ya dasar hukumnya undang-undang yang saya sebutkan tadi ini 15 tahun 2020, tahun 25 2003, nomor 8 tahun 2010 yang sekarang ini berlaku. Tindak pidana korupsi Undang-Undang 31 tahun 99 telah diubah dengan Undang-Undang 20 2001, Peraturan Pemerintah 43 tahun 2015 tentang pihak pelaporan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Surat Edaran OJK 32 2017 tentang pencucian uang, bahkan memasukkan juga pencegahan pendanaan terorisme. Kelima adalah peraturan BPKP ya, nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi. Terakhir adalah peraturan Bank Indonesia nomor 3 tahun 2021. Sekalipun peraturan ini sudah diubah tapi tidak berubah secara substansi, saya masih memakai peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, know your customer principle. Jadi audit investigasi yang kita ketahui adalah proses ini ada kesalahan, proses mencari, menemukan, mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Jadi proses audit investigasi ini dipastikan ada kaitannya dengan permintaan dari APH, permintaan dari penegak hukum lainnya dalam rangka mencari ya, dan menemukan apakah ada perbuatan pencucian tersebut atau tidak. Jadi diminta auditor, diminta tenaga ahli untuk menemukan bagaimana peristiwa tersebut apakah tergolong pencucian uang atau tidak. Jadi dalam audit investigasi ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan. Ini teman-teman auditor
mungkin P2PD juga betul terhadap tahapan audit investigasi. Pertama perencanaan, yang kedua perencanaan, ketiga pengumpulan dan evaluasi bukti, yang keempat adalah laporan. Jadi perencanaan ini sudah sejak awal harus mengidentifikasi sebuah masalah, sebuah laporan, ataupun sudah ada hipotesa. Kalau dalam bahasa risetnya disebut hipotesa, di bahasa hukumnya adalah dugaan awal. Dugaan awal bukan jadi bukan bukti permulaan, tapi dugaan awal yang dimana proses ini harus sejak awal oleh teman-teman auditor atau P2PD, tapi khusus tentang audit ini dikhususkan untuk auditor untuk bagaimana melihat peristiwa tersebut karena dugaan awal. Selanjutnya di perencanaan berarti sudah menyusun siapa anggota timnya, di mana lokasi atau sasaran auditinya, termasuk juga objek pemeriksaan sebagaimana disebut audit itu sendiri. Jadi perancangan dan perencana juga di perencanaan dengan perencanaan itu sendiri, di sini kita bisa membangun kerjasama. Jadi auditor tidak berdiri sendiri, tapi harus membangun kerjasama terhadap banyak pihak, ya, banyak pihak. Salah satunya terhadap OJK, terhadap BI, terhadap kalau untuk bicara lembaga keuangan, terhadap juga Bapekti kalau bicara tentang saham, terhadap umpamanya terhadap penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun KPK itu sendiri. Jadi kerjasama di proses perencanaan. Jadi sudah ditetapkan siapa pihak-pihak yang bisa, karena ini juga tindak lanjut dari APH itu sendiri, ya tentu APH sudah membangun kerjasama di perencanaan. Dan ketiga adalah pengumpulan dan evaluasi bukti. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 881 tentang hukum acara pidana, bukti itu ya kita ketahui saksi, kedua saksi ahli atau keterangan ahli, surat, ya petunjuk itu wilayahnya majelis hakim ya pada saat di persidangan, dan keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, kalau dibicara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kita bisa lihat di pasal 18-16 KUH Perdata, ya salah satunya adalah bukti surat, prasangkaan, ahli, dan keterangan-keterangan lainnya. Ya, itu diatur di dua regulasi tentang bukti itu sendiri. Bagaimana dengan fungsi auditor? Kurang lebih sama ya, terhadap untuk memperoleh atau mengumpul bukti termasuk mengevaluasi. Prinsipnya adalah pengumpulan bukti ya harus diperoleh secara sah. Yang kedua juga cukup relevan, ya memadai, sehingga kita bisa mengambil sebuah gambaran bahwa apakah telah terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana pencucian berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir ada pelaporan, ya, menyusun laporan hasil audit investigasi untuk merangkum dari sebuah tiga rangkaian tersebut, perencanaan termasuk pengumpulan bukti. Nah, pelaporan ini juga tidak sekedar menyusun pelaporan, tapi harus melalui proses kurang lebih 3 hal. Pertama, auditor itu sendiri, baik itu Danis, pengendali teknis, termasuk juga ketua tim, anggota tim itu sendiri, mempresentasikan kepada pihak yang meminta bantuan atau meminta untuk melakukan investigasi di APH, ya, di APH, untuk bagaimana cara memperoleh bukti, alat-alat bukti, bagaimana bukti yang diperoleh, ya, bagaimana tahapannya,
itu dipresentasikan, ataupun juga dilakukan eksaminasi. Ya, jadi selain ada uji seperti presentasi, bisa juga dilakukan eksaminasi dengan melibatkan beberapa ahli yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk juga berkaitan dengan keuangan, jasa keuangan umpamanya. Jadi substansi pencucian uang itu sendiri yaitu transaksi, ya. Jadi ini saya kutip di Undang-Undang 8 tahun 2010, kunci dari pencucian uang itu adalah transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak, ya, hak dan atau kewajiban, ya, atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Jadi intinya transaksi itu ada hubungan hukum dua pihak atau lebih, berarti paling kurang dua pihak. Yang selanjutnya transaksi menurun ke transaksi keuangan. Jadi transaksi keuangan juga adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang, atau, jadi kata atau memberikan pilihan, tindakan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Jadi ada kegiatan lain yang berhubungan dengan uang itu sendiri. Transaksi mencurigakan, yaitu transaksi yang menyimpan dari profil. Nah, jadi profil ini seperti kita bisa contoh, ya, kalau tiba-tiba ditempatkan di sebuah rekening, ya, uang yang begitu besar, uang ataupun di jasa keuangan lainnya, tentu kita bisa menerapkan prinsip kalau di perbankan itu atau di jasa keuangan, yaitu prinsip know your customer principle. Jadi pada saat kita menempatkan uang, baik itu dalam bentuk deposito maupun tabungan, maka customer service akan menyodorkan berupa dokumen yang disebut itu know your customer principle sendiri. Jadi itu. Yang kedua, karakteristik usul uang, ya, kebiasaan pola transaksi itu juga akan muncul pada saat kita ingin pola transaksinya apa penarikan tunai, cek, dan lain-lain. Ini yang akan tergambar pada saat kita ingin menjadi atau menempatkan sebuah uang ataupun hasil kejahatan, entah dia dari pidana korupsi, perdagangan orang, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, ya, dan banyak lain, termasuk pidana ke tambangan, pidana ke perikanan. Jadi ada berapa sumber. Yang selanjutnya, transaksi keuangan ini yang patut diduga. Jadi prinsipnya adalah kita masih menduga apakah perbuatan itu ada kaitannya dengan pencucian uang, yang sumber pidana asalnya dari beberapa kejahatan yang saya sebutkan tadi. Ya, transaksi keuangan dilakukan atau batal dilakukan menggunakan harta yang diduga, ya, berasal dari tindak pidana. Transaksi keuangan, ya, yang diminta oleh PPATK, ya, untuk dilaporkan kepada pihak pelapor yang melibatkan yang harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Jadi penerapan prinsip know your customer ini, ya, maka bank ini atau lembaga jasa keuangan, ya, seperti swasta, termasuk juga koperasi atau lembaga swasta lainnya, ya, tentu akan disodorkan, ya. Tapi hampir semua dalam praktek ini sangat jarang diterapkan karena sebagian perbankan, ya, hampir sebagian perbankan dalam praktik, ya, dalam beberapa kasus, dalam beberapa case, sebagian perbankan ya tadi menargetkan bagaimana memperoleh deposit, bagaimana memperoleh dana dari masyarakat. Sementara prinsip KYC ini, ya, tidak terlalu tegas diterapkan pada nasabah. Tapi prinsipnya setiap transaksi untuk penempatan uang, ya, transfer, dan hal-hal lain
berkaitan dengan model pencucian uang, penarikan, pemindahan itu ada dokumen yang disodorkan kepada calon nasabah atau nasabah untuk diisi. Nah, disitulah diterapkan prinsip itu sendiri. Jadi menurut Undang-Undang 8 tahun 2010 ya, tindak pidana harta kekayaan yang diperoleh itu kurang lebih kayak korupsi, penyuapan narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, migran, perbankan, pasar modal, asuransi, pabean, dan lain-lain. Jadi inilah jenis-jenis tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari yaitu korupsi dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di pasal 2 ayat 1 ya, Undang-Undang 8 tahun 2010 sendiri. Selanjutnya ketika kita bicara tindak pidana uang, tindak pidana pencucian uang, ada dua unsur ya, ada dua unsur dalam tindak pidana sebenarnya. Meskipun di KUHP, di undang-undang sekarang, kecuali di RUU KUHP, yang masih di tangan dewan ya, maksud tangan dewan, dia menganut asas dualistis, sudah memisahkan unsur objektif actus reus maupun mens rea ya, misalnya ya, mens rea yaitu unsur subjektif itu sendiri. Tapi di ketentuan sekarang masih menggabungkan, jadi disebut strafrecht ya, atau pidana pencucian uang. Jadi tapi banyak diskusi-diskusi di luar sana selalu mengungkapkan apa sih itu mens rea ya, apa sih itu mens rea. Itu lebih penting kita membagi di pasal 3 ini apa itu mens rea ya, apa itu actus reus ya. Saya ubah jangan sampai lupa ya, actus reus. Unsur objektif ya. Jadi mens rea ini adalah unsur subjektif sikap batin seseorang ya, bagaimana dia memulai dari ya, niat dia, ya, bagaimana permulaan percobaan itu di wilayah unsur mens rea. Sedangkan actus reusnya adalah menempatkan. Actus reus yang dimaksud ini ada unsur objektif adalah perbuatan materialnya, perbuatan nyatanya. Apakah dia melakukan pencucian uang dengan menempatkan di bentuk di jasa keuangan ataupun membuat perusahaan atau membeli properti, memindahkan dalam bentuk saham, memindahkan dalam bentuk kepemilikan lainnya ya, seperti LC ya, letter of credit umpamanya. Jadi banyak model-model kejahatan pencucian uang dan cara mengalihkan, membayarkan, membelanjakan sendiri, memindahkan kepada pihak seperti pihak yang tidak dikenal ya. Itu seperti terjadi di kasus Bank Senturi ya, ada pihak-pihak yang tidak dikenal yang memiliki rekening Bank Senturi ya, Bank Senturi, tapi mendapat transfer. Sesungguhnya sekalipun menerima transfer itu sendiri, tapi tidak bisa ditarik atau dibelanjakan. Dan kadang bisa dibelanjakan juga. Jadi unsur objektif atau actus reusnya ya, yaitu menempatkan ya, unsurnya ya. Kalau tidak menempatkan, mentransfer. Jadi ini bagaimana dia melakukan perbuatan pidana, ya, mengalihkan dan lain-lain. Jadi ini adalah unsur objektif, yaitu ya apa unsur objektif? Berarti ada perbuatan melawan hukum ya, perbuatan melawan hukum, bukan melanggar hukum ya. Beda perbuatan melawan hukum, beda perbuatan melanggar hukum ya. Kalau perbuatan melawan hukum itu berkaitan dengan Wadarrechtelijkheid. Kalau perbuatan melawan hukum, onrecht materialiteit. Jadi perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu sendiri. Nah selanjutnya ya ini tidak termasuk unsur subjektif ya, unsur subjektif. Saya sengaja pasal supaya sudah diingat bahwa dia pidananya paling lama 20 tahun dan lain-lain. Jadi diketahui. Jadi berarti dia sudah bayangkan ya. Jadi ada teori Wessel teori ya. Teori bahwa dia sudah bayangkan bahwa itu ada pidananya gitu, ada
perbuatan saya mentransfer uang yang saya terima dari penyedia, ya, saya transfer ataupun saya belanjakan, ya, ataupun saya hibahkan, ataupun saya mengubah bentuknya, ya, dalam bentuk saham, umpamanya, ya, berarti unsur subjektifnya harus diketahui. Jadi ada prinsip yang disebut willing and waiting. Ya, ini itu tadi ya, ada kehendak, ada teori membayangkan bahwa itu adalah perbuatan pidana. Jadi unsur subjektif ini akan berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, ya, apakah dia secara sadar, dia dewasa, atau dia tidak gila, dia tidak ada tekanan, ya, terhadap perbuatan ini, atau secara psikis berhubungan dengan kelakuannya. Seperti apakah dia sengaja, lalai, ya, lalai juga terbagi atas dua, yaitu lalai berat dan lalai ringan. Sengaja itu terbagi atas tiga, sengaja karena tujuan, sengaja karena kepastian, sengaja karena kemungkinan. Yang terakhir adalah tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti dia tidak gila, tidak yang mengalami gangguan, ya, gangguan itu sendiri, ataupun dia berada dia menjalankan perintah, ya, perintah menurut undang-undang gitu. Jadi itu tidak ada alasan yang menghapus pidananya. Nah, di pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 juga, ya, ada juga unsur objektifnya, actus reusnya gitu. Itu menyembunyikan, ya, menyembunyikan bagaimana dia biasa menyembunyikan di bantal, menyamarkan bagaimana dia. Itu tadi buat usaha, ya. Yang sesungguhnya ketika membuat usaha itu tentu, ya, usahanya itu sah atau legal, tapi sumber dari usahanya itu, sumber dari keuangan usahanya itu, ya, dari pidana pencucian uang, ya, seperti corruption, narkoba, ya, human trafficking, dan lain-lain. Jadi dan unsur subjektif ini tetap patut diketahui dan patut diduga. Nah, selanjutnya di pasal 5, ya, menerima atau menguasai. Jadi penempatan, ya, biasanya juga menukarkan, menghibahkan, menitipkan, ya. Apalagi ada kata menukarkan, ini menukarkan, ya, seperti kita tukarkan dalam bentuk dolar yang kita peroleh dari dolar atau dari mata uang asing, kita pindahkan atau kita tukarkan di money changer. Nah, di money changer perlu diketahui bahwa sudah ada sistem early warning system, sudah ada early warning system. Ketika ada penukaran uang dalam bentuk yang besar, apalagi dalam bentuk yang cukup fantastis, maka PPATK bisa ada sinyal, ada alarm yang akan diketahui, ya, bahwa terjadi penukaran yang jumlah yang banyak, ya. Tapi inilah yang tugas dari OJK, ya, untuk mengawasi money changers. Di pasal 6, ya, tindak pidana pencucian uang, ya, ada dilakukan korporasi. Jadi pidananya bisa dilakukan korporasi atau personil korporasi sendiri. Jadi baik itu pengendalinya, jadi pidana korporasi ini dia denda, ya, pidana pokok, ya. Jadi denda itu termasuk penjara, itu adalah pidana pokok, sedangkan pidana tambahannya seperti mencabut izinannya, membubarkan, mengambil alih, ya, membekukan, mengumumkan putusan. Jadi itu. Di pasal 8-nya, pasal 8 dan pasal 9 pidana pengganti sama dalam hal harta tidak cukup untuk membayar, ya, bisa dikasih pidana pengganti, ya. Kalau paling lama 1 tahun 4 bulan, ya. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana sebagaimana pasal 7 ayat 1, pidana tersebut diganti perampasan hak, ya, perampasan hak milik korporasi atau pengendali korporasi. Ini yang disebut dalam teori namanya teori delegasi, ya, teori delegasi. Siapa yang melaksanakan pengendalian terhadap korporasi, ya, disebut teori delegasi itu sendiri, ya. Dan dilakukan penjualan harta, ya, apabila tidak mencukupi itu sendiri. Nah, jadi dikelompokkan ada 3, ya, ada dikelompokkan ke dalam 3 tahap kegiatan pencucian uang. Pertama penempatan, ya, penempatan investment, ya, kedua layering, yang ketiga adalah penggunaan harta kekayaan, ya. Jadi kalau kita peroleh uang dari penyedia,
itu sendiri berarti kita sudah menggunakan harta itu, beli mobil, beli HP, beli emas dan lain-lain. Jadi itu tahapan kegiatan. Jadi tidak harus bertahap, harus penempatan dulu, tapi ketika terpenuhi transferan atau penggunaan harta itu sudah termasuk tahapan kegiatan pencucian uang. Jadi ini modus ya, modus pencucian uang ada banyak. Pertama smurfing, upaya menghindari pelaporan, ada yutun ya, upaya mengaburkan asal usul, ada pembelian aset, pertukaran barang barter, ada underground banking ya, alternatif emitted service, kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal ya, jalur informal. Ada cooking, smurfing yaitu mengaburkan asal pihak ketiga, dan mingling yaitu mencampurkan dana ya, jadi mencampurkan dana hasil tidak dengan hasil yang usaha yang legal itu sendiri. Nah, biasanya ini dilakukan dengan menanamkan saham kepada usaha-usaha yang memang legal ya. Terakhir ada structuring ya, upaya untuk menghindari dengan cara memecah-mecah gitu, memecah transaksi sehingga jumlahnya lebih kecil ya, jadi jumlahnya lebih kecil. Ada juga dengan cara memecah-mecah dengan pelaku yang banyak, jadi dia memberi itu untuk menghindari, kalau dia diberi dari penyedia 1M, dia pecah-pecah untuk bisanya dia menukarkan, ataupun juga menggunakan identitas palsu. Jadi ini banyak model modus pencucian uang sendiri, termasuk juga pembelian aset atau barang mewah ya, membeli mobil, membeli apa. Jadi ini sudah termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi perlu diketahui, tindak pidana pencucian uang itu tidak perlu dibuktikan pidana korupsinya ataupun pidana asalnya atau predikat kerennya. Cukup ada kaitannya bahwa ini sumbernya dari sini, buktikanlah pencucian uangnya, ya, seperti modus-modus yang dari kejahatan ini. Ya, modus-modus internasional ya, rollback ya, overcash ya, sarana dokumen LC, akuisisi saham. Jadi ini modus-modus untuk umumnya dilakukan oleh transaksi internasional ya, internasional tentang kejahatan pencucian uang. Ya, modus investasi tertentu, modus invoice ya, double invoice. Jadi hubungan tipikor dan TPPU di harta kekayaan ya. Jadi di tipikor ini di pasal-pasal berkaitan dengan pidana korupsi yang ada kaitannya dengan ini pasal 18 ya, pidana tentang pidana tambahan, ini pasal 37 A besar ya, tentang harta kekayaan dari anak istri atau suami, sama demikian pasal 38C ya. Kalau di TPPU di pasal 2, pasal 4, pasal 5. Ini berkaitan dengan perampasan harta kekayaan di pasal 7, pasal 79 ya, pasal 81. Jadi JIS ya. Jadi saya ada penamaan tentang JIS ini. Kalau 2 pasal itu junto. Kalau lebih dari 3 pasal, 2 pasal itu JIS ya, junto insik gitu. Jadi berkaitan. Jadi terima kasih. Kita lihat dulu kata kerjanya. TPPU itu membersihkan uang ya, atau hubungannya dengan keuangan guna terlihat legal atau halal. Jadi ini kertas kerja audit ya, kalau bisa kita gunakan untuk kalau ada penugasan ya, terhadap audit tentang pencucian uang. Jadi kita lebih banyak audit tentang audit kinerja, audit kepatuhan atau audit personal. Nah, karena audit investigasi ini termasuk audit tujuan tertentu, maka kertas kerjanya disusun sedemikian rupa agar bisa menemukan apakah perbuatan itu perbuatan pencucian uang
Kalau dia perbuatan pencucian, bagaimana cara melakukannya, siapa pelakunya, kapan pelakunya, di mana melakukan, bukti apa yang melakukan. Jadi tahapan yang saya sebutkan tadi di di tahapan audit ya, itu dugaan awal, identifikasi, dan memahami proses bisnis. Jadi tahapan perencanaan ini, ya, perencanaan ini harus memahami proses bisnis dulu. Proses bisnis misalnya proses bisnis PBJ, ya, bagaimana pada saat perencanaan, siapa yang terlibat. Jadi harus memahami proses bisnis. Di perencanaan juga ya, di investigasi, kerjasama Dirjen Pajak, Perbanas, AHU ya. Kalau AHU ini Dirjen AHU berkaitan dengan izin terhadap izin badan hukum atau izin perorangan. Ini di Dirjen AHU. Perbanas ya, apa namanya, Persatuan Bank Swasta, Balai Lelang, KPKNL, termasuk juga BI ya, OJK atau Dirjen Pajak ya, berkaitan dengan itu. Jadi yang kedua perlu tenaga ahli, sasaran auditinya siapa, ya, sudah tergabung. Tiga, pengumpul bukti, ya, bukti material, ya, bukti yang relevan dan cukup. Pelaporan ya, jadi pelaporan ini juga yang sesuai tadi ada tahapan di investigasi, presentasi, ekspos internal dan eksaminasi. Ini penting guna menguji apakah bukti yang kita peroleh atau perencanaan atau perjalanan investigasi kemarin sangat bisa dipertanggungjawabkan hasil auditnya gitu. Jadi kita harus menentukan. Jadi ada dua sebenarnya, ada dua subjek ya auditi sebenarnya. Auditi itu ada dua, pertama orang maupun badan usaha ya. Ada naturlik ya, naturlik itu person ya, ada person. Kalau orang dalam bahasa Belandanya yaitu natuurlik person. Kalau badan usaha, badan sosial atau profesi, ya disebut person. Ya. Jadi ya memiliki hubungan semenap pelaku, material dader, istri suami, anak istri, orang tua, yang mertua, kakak, dari pak kakek dan paman dan bibi. Nah ini kita harus identifikasi kalau dia siapa yang lebih dulu kita ingin melakukan namanya investigasi atau melakukan panggilan atau melakukan pemeriksaan, ya, melihat objek, lokasi rumah dan lain-lain. Ya, pasti harus ditentukan lebih awal. Selanjutnya di kolom 4, ini kolom 4 adalah penting, ya, penting sekali. Kenapa rumusan pasal ini di pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 saya muat di sini? Ini ada penjelasannya, ya, ada penjelasannya bahwa di kolom 4 itu merumuskan siapa pelaku dan pihak lainnya, baik itu bersama-sama atau melakukan kerjasama. Ya. Di kolom 4 bagaimana cara melakukannya, misalnya menempatkan di mana. Berarti akan bicara merumuskan di mana tempatnya, lokusnya, membuat perusahaan, menukar di money changer atau membeli properti mungkin di developer umpamanya. Jadi harus dirumuskan di sini. Jadi saya tetap tidak memasukkan berapa hasil audit investigasi pencucian uang karena berkaitan dengan perumusan ini. Tergantung peristiwanya. Umpamanya menempatkan, apakah perbuatan tersebut dia menempatkan ke sebuah badan, ya, sebuah jasa keuangan umpamanya. Apakah dia mentransfer seperti penyedia mentransfer ataupun si PPK-nya, PAKP menerima transfer atau mengalihkan atau membelanjakan itu sendiri. Ini tergantung peristiwa yang kita temukan, sehingga ketika merumuskan perbuatan materialnya atau kasus posisi, kita memilih satu, apakah dia transfer ataupun perbuatan itu merupakan beberapa rangkaian perbuatan seperti menempatkan atau mentransfer, mengalihkan atau membelanjakan. Jadi bisa dilakukan, kita muat rumusannya di sini. Oh, berarti cara menempatkan bahwa saudara si A dengan menempatkan uang tersebut dari belanja, dari transfer si B, ya, di sebuah bank dan lain-lain. Makanya memang di perencanaan sejak awal, apalagi atas permintaan APH ya, tentu untuk mengakses bank, untuk mengakses lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lainnya,
tidak ada kesulitan karena menjalankan fungsi penugasan itu sendiri. Nah, selanjutnya menyembunyikan, di mana disembunyikan ya. Tentu banyak model menyembunyikan. Dia membuat perusahaan, dia ikut saham dan lain-lain ya. Jadi banyak cara menyembunyikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, menerima ya, menguasai. Jadi pilih salah satunya antara pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Kalau semuanya mencakup pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, pilih yang paling dekat perbuatan materialnya. Nah, yang kedua, tentu untuk mendukung perbuatan itu tidak berdiri sendiri. Harus didukung dengan cara apa? Memperoleh bukti atau referensi itu dokumen atau informasi. Ya, pertama kita harus lihat KTP, ya KTP kitas ya, atau kakaknya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui siapa hubungan keluarga ya antara pelaku dan lainnya. Untuk apa? Karena bisa jadi dia pindahkan di istrinya kah, di anak, orang tua, mertua, kakak ipar, adik ipar, kakek dan lain-lain. Jadi dengan kartu keluarga ini kita sudah bisa menggambarkan silsilah keluarganya dan cara inilah hampir sebagian pelaku untuk ditemukan dengan cara melakukan tracking atau profiling ya, profiling terhadap silsilah keluarganya. Yang selanjutnya LHKSN. Nah, LHKSN ini berlaku ya untuk pejabat eselon, pokoknya pejabat eselon 4. Kalau LHKPN itu pejabat negara ya, ataupun kepala bidang ya, kepala bidang sampai eselon 2, eselon 1 dan pejabat negara. Ya. Nah, di inspektorat kan ada fungsi admin ya, admin LHKSN, LHKPN ya, khusus eselon 2 sampai ke eselon 2 ya, eselon 2 sampai eselon 1 ya. Jadi kita minta ada bukti dukungnya, yaitu bukti LHKPN. Jadi memang LHKPN ini nanti di PKPK menjadi bahan untuk men-tracking usaha kita, uang kita dari mana. Ketika sudah terjerat ya, ketika sudah terjadi KPK, KPK akan membuka LHKSN atau LHKPN-nya. Selanjutnya bisa kita lihat transaksi mungkin di pajaknya ya, rekening koran, transaksi dalam bursa, perbankan, slip, perjanjian atau invoice. Nah, perbuatan melawan hukumnya ini, ya, perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Terdakwa wajib memberikan keterangan seluruh hartanya, ya, harta bendanya, anak istri dalam perbuatan hukum pencucian dengan tindak pidana korupsi ya. Jadi harta yang diperoleh itu harus dia buktikan ya, dia buktikan pakai itu dari diperoleh dari pidana korupsi atau tidak. Jadi ini keterkaitan dengan pidana korupsi itu sendiri. Ini pasal-pasalnya bisa dikutip saja ya, berdasarkan. Jadi ada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ya. Pasal 4, pasal 13, pasal dan undang-undang tipikor itu sendiri. Tapi yang pasti adalah kita harus menemukan dulu bagaimana cara mencuci uangnya. Karena kita pidana pencucian uang ini itu tadi yang tidak harus dibuktikan lebih dahulu pidana korupsinya, tapi setidaknya kita harus mengetahui dan cara melakukan profiling, tracking ya, uang yang diperoleh ya, uang yang diperoleh bagaimana ya, akan berkaitan dengan pidana apa. Jadi yang harus dibuktikan itu adalah pencucian uangnya. Kalau kita masuk di pencucian uang. Jadi ini pasal-pasalnya. Yang selanjutnya adalah, nah, temuannya. Ya. Ditemukan ketidakwajaran ya, laporan LHKPN, LHKSN. Memang LHKPN ini ya sudah disajikan oleh pihak yang melaporkan ya. Tapi gaji seorang pegawai yang eselon 1 pun juga itu terukur ya, terukur ditambah dengan pendapatan, pengeluaran lainnya, kecuali dia berusaha dan usahanya akan tetap dinilai apakah usaha itu dalam sekejap ya melalui loncatan yang sangat luar biasa ya, kecuali tiba-tiba dia usaha jual beli vaksin ya. Kalau dia usaha jual beli vaksin ya tentu ya loncatannya lebih cepat ya,
karena orang butuh vaksin umpamanya, misalnya. Bisa. Jadi itu harta yang diperoleh tidak berimbang ya dengan pengeluaran, sumber dan transaksi. Kalau dia berusaha ya tidak berbanding sama dengan harta kekayaannya. Jadi ini kita bisa rekomendasi kepada APH bahwa tidak berimbang ya, tidak berimbang berdasarkan bukti-bukti yang kita peroleh ya, tidak berimbang. Tidak berimbangnya di mana ya? Tadi kita harus punya hitungan tidak berimbangnya seperti pendapatan gaji orang pegawai negeri ya 5 juta, tiba-tiba dia memiliki mobil, dia memiliki tanpa didukung dengan bukti sah dan lengkap ya, lengkap yang sah tentang harta kekayaannya. Jadi ini disebut pembuktian ya, pembuktian beban pembuktian terbalik, ada pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Ya. Nah, ada juga di badan usaha. Jadi badan usaha ini atau badan sosial atau profesi ini juga banyak modus-modus penempatan kejahatan pencucian uang di badan usaha, badan sosial atau profesi sebenarnya. Ya, tentu kita harus tahu siapa pengendali sebuah organisasi. Kalau di perseroan terbatas itu presiden atau komisaris ya, atau direktur atau direksi. Kalau di UMKM ya pengurus koperasi atau pengawas. Kalau di persekutuan komaniter atau CV ya itu sekutu kerja ya, sekutu aktif ya. Kalau sekutu komaniter ini, sekutu pasif, dia lebih banyak menerima hasil ya, hanya dengan menanamkan modal. Sama juga perseroan perorangan. Nah, perseroan perorangan ini saya bilang bahwa kita bisa tracking di Dirjen AHU sekarang bahwa tentang Kumham tentang usaha-usaha ya, usaha-usaha yang bersangkutan. Bisa kita minta di Dirjen AHU, kita lakukan tracking atau profiling, khususnya trackingnya mau cari informasi di Dirjen AHU tentang usaha-usaha ya, tentang usaha-usaha izin ya, izin usaha, badan usaha ya. Tersebut. Ada yayasan. Nah, yayasan juga ya kan dia berbadan hukum, perbankan, DPR ya, Badan Perkreditan Rakyat, asuransi. Nah, ini juga banyak modus seperti terjadi ada beberapa kasus tipikor ini pencucian uang, dia membeli saham, ya, menukarkan saham, dia membeli saham di luar negeri, dari luar negeri juga dia pindahkan ke tempat lain sehingga uang itu dianggap sah. Ormas ya, ormas atau asosiasi firma. Nah, firma ini juga ada dua ya, ada firma dalam persero firma, ada sekutu atau persero firma masing-masing. Dia bisa bertanggung jawab sendiri-sendiri atau bertanggung jawab atas nama firma. Jadi, nah deliknya adalah tadi selesai penjelasan di kolom 4, bagaimana kita merumuskan di sini. Apakah dia mau melakukan dengan cara menempatkan ya, atau mengaburkan atau mentransfer, harus kita temukan sendiri. Sama. Jadi alat bukti ya, harus alat bukti yang kita minta nanti ini kalau untuk badan usaha ya, ada badan usaha yang seperti akta pendirian atau perubahannya, SKAHU, Kemenkumham, MPWP, NIBSS. Jadi kita bisa track yang bersangkutan ya, apakah memiliki izin usaha, dan bagaimana apa izin usahanya ya, kita lihat jenisnya. Keputusan RUPS ya, ataupun rapat anggota tahunan. Keputusan rapat RUPS ini ya berkaitan dengan pembagian saham, berkaitan dengan penggantian atau rapat-rapat urgensi lainnya. Sama juga rapat anggota tahunan, ini berkaitan dengan koperasi ya. SOP-nya kita lihat bagaimana SOP ini supaya kita menentukan teori delegasi tersebut dalam tindak pidana pencucian uang. Siapa pengendali strukturnya, siapa pengendali rekening koran, letter of credit-nya ya. Setahun yang cara letter of credit ya, pihak lain membeli letter of credit-nya ini sendiri. Transaksi di lantai bursa umpamanya atau surat berharga, mungkin dia pakai surat utang negara umpamanya ya, surat utang negara bisa dilakukan. Dia surat utang negara, dia beli surat itu, negara berutang kepada dia, itu udah pencucian uang atau laporan keuangan dan buku kas. Nah ini yang penting, kayak kemarin di KPK ada namanya buku merah yang sempat di tanda kutip ya dirobek oleh penyidik ya, tentang catatan-catatan siapa penerima, siapa yang dialirkan ya. Itu tentang laporan keuangan atau buku kas yang dibuat oleh bendahara ya. Jadi
semua kejahatan, ya, kejahatan tentang ketika kita bisa bukti penempatannya, tentu akan terbukti juga pidana asalnya. Bagaimana pidana asalnya? Harta kekayaannya tidak seimbang, anak istri juga tidak bisa membuktikan harta kekayaannya, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa temuannya adalah ditemukan transaksi keuangan dari rekening perusahaan kebetulan saya, ditemukan pengeluaran dan catatan buku untuk kepentingan pribadi pengguna jasa misalnya. Itu temuannya. Jadi harus jelas antara ya, pidana ya ini pidana apa? Pidana pencucian uangnya menempatkan, mentransfer ya. Dan pidana korupsinya ya, korupsinya. Itu harta kekayaan dia tidak bisa buktikan. Makanya dalam dakwaan penuntut umum disebutkan khusus realis ya, pasal apa yang berkaitan dengan pencucian uang itu sendiri. Jadi kita bisa muat temuannya ya. Tapi ini jantung dari apa namanya di kolom 4 ya, bagaimana cara melakukan pencucian uang, siapa, di mana, kapan, itu harus dirumuskan di kolom 4 itu sendiri. Sedangkan bukti-bukti yang saya sajikan ini relatif ya, umum dalam sebuah identitas atau entitas orang maupun identitas perusahaan itu sendiri. Ya, demikian yang bisa saya sajikan. Ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya mengenai materi kedua pada malam ini. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan, karena selanjutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bisa melalui raise hand, bisa juga langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan mungkin untuk Bapak Ibu peserta yang ingin ada yang ingin diskusi. Atau dari itu silakan. Kalau saya terkendali, belum tuntas diskusinya, boleh silakan. Ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita mengenai pekerjaan-pekerjaannya mungkin yang berhubungan dengan materi ini. Di mana tadi sudah dibahas mengenai dengan pencucian uang, pengadaan barang dan jasa, dan sudah dipaparkan tadi kertas kerja audit. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin didiskusikan, karena malam ini merupakan BIMTEK kedua atau BIMTEK terakhir pada periode ini. Dengan BIMTEK yang pertama kemarin, yaitu kertas kerja KAK HPS rancangan kontrak konsultan perorangan. Pas ya. Ya. Pas mungkin. Oke, baik, mungkin apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Kurniawan tadi, mungkin sudah begitu jelas untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti BIMTEK ini dari hari pertama. Ya. Sepertinya ada pertanyaan, Pak. Ini dari Pak Hengki. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana membuktikan bahwa panitia tender menerima uang suap dari vendor atau peserta tender sehingga vendor tersebut terpilih sebagai pemenang, sedangkan pemberian uang tersebut umumnya secara cash dan tidak melalui transfer bank? Mungkin bisa dijawab dulu Pak yang pertanyaan pertama dari Pak Hengki. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Dalam praktik di KPK itu kan umumnya ya
melalui cara dengan melakukan tracking lewat HP ya, melalui HP dengan memonitor pekerjaan di mana di SPSE ya. Jadi kemarin ada materi saya tentang audit SPSE dengan cara di situ kalau ada kesalahan ya, kesalahan evaluasi berpihak kepada tidak tertentu, nah, itu dugaan permulaannya gitu. Tapi kan itu harus ada berdasarkan laporan masyarakat ataupun juga permintaan APH. Ketika permintaan APH bisa kita lakukan yaitu tadi pertama kita tracking proses pemilihannya. Ya kita harus temukan apakah di proses pemilihannya terbukti ada praktek tidak tidak adil ya kepada penyedia lainnya ataupun diskriminasi. Itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana membuktikannya? Untuk itu sebenarnya di LHKSN itu Pak, di LHKSN itu kalau bawa calon pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, di situ ada riwayat harta yang diperoleh berapa, dari mana sumbernya, apa saja yang sumbernya dari harta warisan kah atau harta gunung gini kah atau harta apa, ya itu akan tergambar ya, atau harta dari istri, harta dari hibah dari siapa, itu akan lihat di situ. Untuk itu sebenarnya LHKSN dan LHKPN itu sarana yang paling baik ya teman-teman auditor untuk mengumpul semua pegawai yang ada di lingkup pekerjaannya. Itu yang pertama. Dari situ kan kita bisa masuk bahwa ada namanya ada kalau di Perdata itu namanya unjust enrichment. Kalau di pidana disebut inrit enrichment. Jadi ada pengkayaan yang tidak wajar gitu. Jadi ada pengkayaan tidak wajar sehingga ya, meloncat ya sangat parlente, hedonis ya. Jadi akan kelihatan Pak, akan kelihatan. Nah, untuk itu untuk menindaklanjuti itu bisa melakukan pelaporan bahwa ya setidak-tidaknya bukti lapor yang disampaikan itu ada dugaan awal ya, yang tadinya sebelum jadi panitia, sesudah jadi panitia kan ada laporan LHKS memang, sehingga Inspektorat memang harus tertib untuk menagih atau menuntut kepada semua pegawai negeri sipil untuk melaporkan laporan harta kekayaannya itu eselon 4 LHKSN, eselon 3 sampai ke atas eselon 1 LHKPN itu sendiri. Jadi itu membuktikannya ya, membuktikan mulai dari apa kita curiga dulu ya, ada perubahan gaya hidup ya, yaitu parlente, hedonis, hura-hura. Yang kedua juga kita bandingkan dengan LHKSN. Pintu masuk auditor ya, pintu masuk auditor di LHKSN, LHKPN sendiri. Karena kita bisa minta admin LHKSN kan bisa kita koordinir lewat admin di inspektorat itu sendiri. Untuk diisikan ya ataupun mendapat file dari yang bersangkutan. Jadi memang pemberian uang itu sulit ya, kecuali dengan cara tangkap tangan sulit. Tapi indikasi awalnya adalah dugaan awalnya dari LHKSN atau LHKPN. Jadi prinsip dari auditor atau prinsip dari APH itu sendiri praduga bersalah ya, bukan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu di meja hakim. Kalau praduga bersalah itu di wilayah penyidik atau wilayah pemeriksa itu sendiri. Perception of innocence, perception of guilt. Jadi beda ya, beda pembagiannya itu sendiri. Demikian kasih saya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Itu Pak Hengki. Semoga bisa membantu Pak Hengki. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurjana. Iya, baik. Sama-sama Pak Hengki. Pungutan tidak resmi, apakah bisa dikatakan kegiatan pencucian uang, Pak? Ya, yang pasti adalah ketika sebenarnya dari hasil kejahatan, ya, apakah tidak resmi itu kan
termasuk korupsi ya, tidak ada dasarnya. Jadi berarti sumbernya dari kejahatan. Berarti itu termasuk kategori pencucian uang ya. Menempatkan di rekening itu di pencucian uang itu sendiri ya, menempatkan jumlah yang banyak, sedikit, sama saja Bu Nurjana ya. Jadi intinya apapun yang diterima dari oleh Pokja, PPK atau pihak KPA itu menempatkan, menyamarkan, membuat usaha atau menanamkan saham akan disebut pencucian uang itu sendiri. Kenapa? Karena sumbernya dari cara hartanya itu dan cara menempatkan dan lain-lain itu sumbernya kejahatan. Nah, pungutan tidak resmi itu apalagi dikatakan tidak resmi berarti pungutan melawan hukum ya, pungutan yang melawan hukum itu sendiri. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Itu untuk Ibu Nurjana mengenai pertanyaannya, apakah dapat dikatakan sebagai pencucian uang jika itu sebagai pungutan tidak resmi. Baik Bapak dan Ibu, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi yang tadi yang telah disampaikan. Mungkin kami ulangi kembali bahwa poin-poin yang telah disampaikan tadi ada mengenai yang pertama itu ada dasar hukum, ada konsep audit investigasi, ada substansi kejahatan pencucian uang, ada jenis-jenis kejahatan pencucian uang, ada tahapan kejahatan pencucian uang, ada modus kejahatan pencucian uang, dan ada hubungan kejahatan pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Baik, mungkin Pak cukup itu dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi karena saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi, dan Bapak dan Ibu juga mungkin sudah begitu jelas pemaparan materi dari Pak Kurniawan tadi mengenai dengan pencucian uang. Baik, untuk Pak Kurniawan mungkin ada closing statement-nya Pak untuk BIMTEK hari kedua ini atau BIMTEK terakhir ini pada periode ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Jika bicara tentang tindak pidana pencucian uang, pidana asalnya dari harta kekayaan yang saya sebutkan tadi kurang lebih sampai huruf Z ya, 26 ya, 20. Jadi ada 26 jenis hasil tindak pidana harta kekayaan yang dikategorikan pencucian uang ya, korupsi, penyuapan, narkotika, sampai tindak pidana lainnya, tindak pidana kehutanan, lingkungan, perpajakan, prostitusi, pemalsuan uang, penipuan, penggelapan, pencurian, termasuk juga penculikan, terorisme, perdagangan senjata gelap, dan itu bisa dimasukkan delik ya, dimasukkan delik pidana pencucian uang. Dan pidana pencucian uang tidak perlu harus dibuktikan lebih dahulu, ya, pidana korupsinya, ya, cukup diketahui pidana asalnya, ya, dan uang yang berada di tangan seseorang atau badan hukum atau badan usaha atau badan sosial ya, diperoleh dari hasil kejahatan, ya, peroleh hasil kejahatan. Makanya dengan prinsip know your customer principle, maka berlakulah identifikasi di mana sumber asal usul harta atau kekayaan yang ada di badan usaha atau perorangan. Yang kedua adalah khusus ya, mungkin teman-teman dari auditor ataupun dari pihak lain ya, khususnya auditor, kalau saya lebih tepatnya ketika ingin menemukan suatu peristiwa pencucian uang, maka langkah yang harus diambil adalah dengan cara men-tracking, memprofiling ya, men-tracking dan memprofiling sumber sumber keuangan itu sendiri di LHKSN maupun LHKPN itu sendiri. Sehingga itu dari situlah sumber
kita memperoleh data atau informasi termasuk dugaan awal. Jadi dugaan awal terhadap suatu tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Ya. Jadi prinsip dari pemeriksaan terhadap pencucian uang, entah dia pro justisia ataupun sifatnya audit, pemeriksaan auditor, dia harus berlatar belakang atau berprinsip praduga bersalah. Jadi presumption of guilt, bukan praduga tak bersalah. Nah, praduga tak bersalah itu bukan wilayah penyidik, bukan wilayah penyelidik, bukan wilayah pemeriksa ya, atau auditor sendiri. Dia harus menduga dulu yang bersangkutan salah, nanti ditemukan ya langsung tidak lanjut itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan terhadap pidana pencucian uang. Nanti kita masuk materi untuk periode 12 ya, Aziz ya. 12 itu Ya, Pak, 12. tentang sudah disajikan di grup ya. Itu lebih banyak praktik supaya memahami tentang HPS itu sendiri, kontrak, spesifikasi yang pedoman untuk auditor, pedoman untuk PPK termasuk pedoman untuk Pokja ya, Pokja itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi. Silakan registrasi karena ini akan dibagikan kertas kerja ya, kertas kerja yang sifatnya pedoman supaya tidak menjadi simpang siur dalam menilai yang mana kontrak, yang mana HPS, yang mana KK, yang mana spesifikasi teknis, sehingga baik kita PPK, baik kita Pokja, baik kita PKPA, termasuk juga penyedia dibekali berujuk pada ketentuan yang berlaku terhadap penyusunan menurut peraturan tentang pengadaan jasa yang berlaku. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak Kurniawan yang telah membawakan materi selama 2 hari ini, yaitu pada BIMTEK pertama dan pada hari ini yaitu BIMTEK kedua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta BIMTEK yang telah mengikuti BIMTEK ini di hari pertama dan hari kedua. Kami ucapkan terima kasih. Untuk record materi dan e-sertifikatnya sendiri akan segera kami proses agar bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Kami juga menyampaikan kembali bahwa setelah BIMTEK ini akan mulai kembali yaitu webinar pada periode 12 untuk judul-judul webinarnya sendiri sudah ditampilkan di sini, sudah ada di Zoom, dan untuk link pendaftarannya ada di kolom chat, sudah saya bagikan di kolom chat untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendaftar, silakan untuk melakukan pendaftaran sebelum materi dimulai. Baik, mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan BIMTEK ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.